Deddy Sumardi tidak berada di rumah saat kejadian naas itu terjadi. Dia tidur di rumah kawannya setelah semalaman ikut ronda menjaga kampung dari isu ninja yang sangat meneror warga di Banyuwangi pada masa itu. Pagi itu, sekitar jam 9 pagi, ayahnya yang bernama Irsyad tewas mengenaskan setelah dibantai sekelompok orang yang disebutnya dari luar daerah. Ayah Deddy dihabisi di jalanan sawah yang menghubungkan dua desa, tak jauh dari rumahnya. Dia dituduh sebagai dukun santet. Di lokasi kejadian, ayahnya tergeletak dengan bersimbah darah. Luka sabetan senjata tajam nyaris memisahkan kepala dengan badannya. Kejadian itu tentu saja membuat keluarganya shock. Kejadian itu sangat ironis karena setiap malam ayah Deddy ikut melakukan upaya pengamanan bersama warga lainnya. Saat itu beredar isu santer di masyarakat tentang kehadiran orang-orang mirip ninja yang menargetkan membunuh warga setempat. Tapi dia tak pernah menduga bahwa hal itu terjadi pada ayahnya. Ayahnya sendiri yang justru menjadi sasaran pembunuh sekelompok orang itu. Deddy meyakini pembunuh ayahnya telah direncanakan jauh-jauh hari oleh sekelompok orang. Beberapa hari sebelum kejadian, ada sejumlah orang yang memberitahu dirinya agar ayahnya diungsikan sementara ke lokasi yang lebih aman. Namun Deddy dan ayahnya menolak. Jika mereka mengikuti informasi tersebut, itu sama saja seperti membenarkan tuduhan-tuduhan itu. Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Deddy menyebut bahwa sebelum ayahnya dieksekusi, beredar tuduhan mengada-ngada yang menyebut ayahnya adalah seorang dukun santet. Sebuah tudingan yang sama sekali tidak benar. Apalagi isu itu selama ini tidak pernah sama sekali terdengar di lingkungannya. "Kalau bapak saya tukang santet, kenapa banyak yang datang untuk mengaji?" Begitu kata Deddy. Keseharian orang tuanya juga normal-normal saja. Ayahnya bekerja menarik becak dan menyewakannya. Mendiang ayahnya juga aktif di masjid yang berada di dekat rumahnya. "Ayah saya itu orang baik. Kabar dukun santet itu fitnah," begitu tegasnya berulang-ulang. Deddy adalah satu dari ratusan keluarga yang kehilangan orang tuanya karena dituduh dan difitnah sebagai dukun santet di tahun-tahun paling mengerikan menjelang milenium baru itu. Selain ayah Deddy, ada ratusan orang tak berdosa yang telah dilanggar hak azazi manusianya yang sampai saat ini negara tidak mampu memberi keadilan untuk mereka. Pasca Soeharto lengser pada Mei 1998, Banyuwangi dihantui teror yang mengerikan. Situasi sangat mencekam di sana. Usai maghrib, kota itu menjadi sepi kendaraan. Hanya 1-2 saja kendaraan yang melintas. Bahkan yang melintas itu lebih banyak didominasi dari aparat keamanan yang melakukan patroli di tiap beberapa jam sekali. Begitu juga di desa-desa di Banyuwangi, menjadi sepi akibat isu pembantaian dukun santet. Hanya ada orang yang berkerumun di sudut-sudut desa, gerbang masuk kampung, masjid, dan rumah-rumah pemuka agama. Mereka ronda melakukan pengamanan dari orang-orang misterius bertopeng ala ninja yang konon katanya bisa menghilang dan sanggup membunuh korbannya dalam waktu beberapa detik saja. Para ninja ini bergerak tidak bergerombol, tapi justru bergerak sendiri-sendiri atau kelompok kecil antara 2-4 orang dengan sikap yang taktis. Ninja-ninja ini menargetkan orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Awalnya pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh dukun santet dilakukan oleh para ninja. Mereka bergerak cepat dari kampung ke kampung. Setelah itu mereka menghilang, tampak seperti pasukan yang sangat terlatih. Hanya ada 2 kemungkinan. Mereka yang terlatih adalah para jawara atau pasukan khusus militer. Dalam buku Geger Santet Banyuwangi yang disusun oleh Abdul Manan, Imam Suma Atmaja, dan Veven Wardana, disebutkan bahwa para ninja itu membawa benda sejenis handi talki untuk berkomunikasi dan mampu bergerak dengan gesit, terlatih, dan sistematis. Ada 2 versi mengenai ninja ini.
Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang. Mereka mampu bergerak ringan, melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang biasa. Setiap eksekusi terjadi, tiba-tiba listrik mati dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang ataupun kepalanya pecah. Selain itu, dalam aksinya ada juga pihak-pihak yang menggerakkan massa untuk memburu orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Dari semula yang menargetkan dukun santet, lama-kelamaan pembunuhan yang dilakukan beralih terhadap guru-guru ngaji di kalangan Nahdliyin. Dan ini tentu saja menimbulkan keresahan dan saling curiga di kalangan bawah NU. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur membentuk tim investigasi PWNU. Tim ini diketuai oleh Khairul Anam. Tim melakukan investigasi berbulan-bulan untuk mengungkap kejahatan pembantaian atas para guru ngaji ini. Data dan fakta yang berhasil dikumpulkan benar-benar mengerikan. Korban tewas jumlahnya sangat fantastis, yaitu 253 orang. Mereka dibantai di desa-desa di 7 kabupaten di Jawa Timur. Secara bergelombang pembantaian dilakukan di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Pamekasan, dan Sampang. Korban tewas terbanyak ada di Banyuwangi, yaitu 148 orang. Tim ini menemukan bahwa mereka yang mati dibantai secara sadis. Ada yang digantung, dijerat dengan tali, dibakar bersama rumahnya, dipukuli dan dibacok, dibakar dengan bensin dan dianiaya massa. Sebagian besar korban adalah para guru ngaji dan warga NU. Bahkan diantaranya ada pengurus ranting NU dan pengurus masjid. Teror perburuan dukun santet ini bahkan menjalar sampai ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Gelombang teror itu menimbulkan keresahan yang luar biasa di kalangan akar rumput. Apalagi suasana saat itu dibumbui isu-isu komunis yang sedang bangkit untuk balas dendam. Hal ini menambah simpang siur kondisi sebenarnya. Pola stigma komunis ini biasa digunakan oleh Orde Baru untuk menciptakan kesimpang siuran dan mengalihkan siapa pelaku sebenarnya. Pembantaian dukun santet berawal pada 4 Februari tahun 1998. Seorang yang tertuduh sebagai dukun santet bernama Sumarno Adi berusia 35 tahun dari desa Sumberwadung dibantai dengan sadis oleh massa pada tengah hari. Ia dibantai di Dusun Tugu, Sempu. Keesokan harinya, 5 Februari, kejadian sadis ini kembali terulang. Kali ini terjadi di Kampung Pakis, Kelurahan Samberjo, Banyuwangi. Dua warganya, Sahroni dan Asmaki, yang menjadi korban. Massa menggeruduk rumahnya pada dini hari. Asmaki tewas dianiaya, sedangkan Sahroni berhasil lolos meski rumahnya hancur berantakan. Kejadian pembantaian dukun santet itu mendapat respon dari Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi kala itu. Dia adalah seorang purnawirawan ABRI. Sang bupati mengeluarkan radiogram kepada para camat tertanggal 6 Februari. Radiogram tersebut memerintahkan untuk melakukan pendataan orang-orang yang ditenggarai sebagai dukun santet. Salinan radiogram berkategori penting itu ditujukan kepada seluruh camat dan pembantu bupati yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Adapun isinya menginstruksikan agar para camat dan muspika mencegah sedini mungkin terjadinya peristiwa pengerusakan terkait isu dukun santet. Para camat juga diminta mengimbau melalui kepala desa, RW dan RT apabila ada warga yang pernah dituduh sebagai dukun santet untuk mengamankan diri atau pindah ke tempat lain. Tapi pada akhirnya daftar ini bukan menjadi alat pelindung bagi orang-orang yang dituduh dukun santet, tapi sebaliknya menjadi salah satu pemicu gelombang kekerasan yang berujung pada pembunuhan para guru ngaji. Jumlah korban melonjak drastis selama bulan Juli, Agustus, dan September tahun 98. Ada seratusan lebih korban, termasuk sejumlah guru ngaji dan ulama setempat. Para pelakunya sangat profesional dan bukan penduduk setempat.
Pelakunya adalah orang-orang berpakaian ala ninja yang beroperasi secara rapi dan sistematis. Selain itu, tim investigasi PWNU Jawa Timur menemukan adanya provokator dalam peristiwa pembantaian dukun santet ini. Mereka ternyata terdiri dari para gerombolan preman dan bromocorah. Salah satunya adalah seseorang bernama Agus Indriawan, seorang preman yang sehari-harinya berprofesi sebagai calo di kantor DLLAJ Banyuwangi. Kelompok Agus ini merekrut para pembantai yang berasal tidak hanya dari Banyuwangi, ada yang datang dari Surabaya dan sekitarnya. Laporan tim investigasi menyebutkan rekrutmen komplotan Agus dilakukan secara terencana dan rahasia. Para pembantai direkrut sebagai pembunuh bayaran. Uang imbalannya ada yang sebesar 500.000 sampai 1 juta rupiah. Di berbagai tempat untuk memudahkan para pembantai melaksanakan tugasnya, komplotan itu memberikan rambu khusus. Setiap calon korban di sekitar rumahnya diberi tanda silang atau tanda panah merah, menandakan sang korban harus dibantai. Jason Brown dalam buku Perdukunan Paranormal dan Peristiwa Pembantaian menyebut media massa turut memanas-manasi isu ninja itu dengan menurunkan laporan sensasional tentang ninja hampir setiap hari. Berita-berita itu membuat masyarakat mengalami perasaan histeria kolektif. Puncaknya adalah kejadian di Malang pada Oktober tahun 1998. Pada 24 Oktober, penduduk kecamatan Gondang Legi membantai 5 orang asing yang dicurigai sebagai ninja. Bahkan seorang diantaranya dibakar hidup-hidup. Selain ninja, menurut Jason pada masa-masa itu banyak bermunculan orang gila. Pada Oktober 1998, beberapa pria yang ditangkap sebagai ninja ternyata orang gila. Namun diyakini bahwa orang gila itu tidak berdiri sendiri. Mereka didrop ke daerah atau kecamatan sebagai kambing hitam. Ada juga isu bahwa beberapa ninja yang berhasil ditangkap polisi kemudian ditukar dengan orang gila. Kabarnya lagi ketika para ninja itu ditangkap kemudian mereka tiba-tiba menjadi orang gila dan hilang ingatan. Benar tidaknya tentang ninja itu, pembantaian dukun santet di Banyuwangi telah merembet ke korban-korban di luar terduga dukun santet. Mereka yang tewas termasuk kiai atau ulama Nahdlatul Ulama. BK Ulung Hapsara, ketua penyidik Komnas HAM, menyebut pola yang random dalam kasus pembunuhan ini. Kalau kita melihat petanya, yang besar hanya 2, dukun santet dan ulama NU. Itu korbannya, begitu kata BK. Menurut Komnas HAM, dalam banyak peristiwa pembunuhan pelakunya adalah massa. Tapi ada juga yang sangat terorganisir dan terlatih seperti ninja-ninja itu. Mereka memahami betul kondisi sosiologis dan mempermainkan emosi masyarakat. Mereka dipimpin oleh komandan yang kemudian memerintahkan pembunuhan dari satu tempat kemudian pindah ke tempat yang lain. Pada Januari 2023, Presiden Joko Widodo atas nama negara mengakui dan menyesalkan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kejadian kekerasan di Banyuwangi dan sekitarnya itu. Pemerintah berjanji menyelesaikan secara non-yudisial kasus-kasus itu, antara lain dengan merehabilitasi dan memulihkan korban dan keluarganya. Namun, sampai saat ini tidak diketahui siapa tokoh intelektual yang menggerakkan atau dalang di balik kekejian dan kekerasan yang terjadi di Banyuwangi itu.